Kisah karomah Kiai Raden Santri, membuat sendang dengan tongkatnya hingga banjir lahar dingin Gunung Merapi. Tahukah sob ulama besar Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan dengan Garwo Anpil. Ia merupakan kakak tiri dari Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam pertama. Meskipun lahir dari istri selir, Kiai Raden Santri mempunyai peranan yang cukup besar di kerajaan maupun di masyarakat. Pangeran Singosari merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kerajaan Mataram. Konon sob Kiai Raden Santri akrab dengan Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Di awal perkembangan Mataram, melakukan perluasan wilayah dan Kiai Raden Santri sebagai panglima perang kerajaan Mataram. Perlahan Kiai Raden Santri bosan di kerajaan dan pamit kepada Sutawijaya untuk mengembara. Alkisah, Salak Sawijile Ono Telu, pada tahun 1660 Masehi Kiai Raden Santri sampai di Dusun Santren, Muntilan Magelang, Jawa Tengah. Kiai Raden Santri sesampainya di Magelang, tinggal dan menetap di Dusun Santren. Di sana dia lebih akrab dengan panggilan Kiai daripada Pangeran Singosari, karena kedatangannya untuk berdakwah. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ia adalah pangeran dari kerajaan Mataram Islam. Sisa umur hidupnya ia gunakan untuk berdakwah dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu setelah ia meninggal 1810 Masehi, makamnya yang berada di Gunung Pring masih kerap diziarahi. Sahabat, selain sebagai seorang pangeran, Kiai Raden Santri ternyata seorang wali yang memiliki banyak karomah. Berikut ini karomah Kiai Raden Santri yang admin rangkum dari berbagai sumber. Membuat sendang dengan tongkatnya, Kiai Raden Santri merupakan seorang alim yang juga merupakan waliullah. Waliullah ialah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibekali beberapa karomah atau kemuliaan. Dikisahkan, menjelang kerajaan Mataram berdiri, Kiai Raden Santri pernah menjabat sebagai senopati perang yang bertugas mengajarkan sholat kepada para prajurit. Saat akan mengajarkan sholat kepada para prajurit, di dusun itu Kiai Raden Santri tidak menemukan air untuk berwudu. Kemudian Kiai Raden Santri berdoa kepada Allah agar diberikan air. Lalu Kiai Raden Santri membuat sendang dengan tongkatnya dan dengan izin Allah, sendang itu pun memancarkan air, bahkan hingga kini sendang tersebut tak pernah berhenti memancarkan air, meski di musim kemarau sekalipun. Sendang itu terletak di Dusun Kolosendang, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Disebutkan pula, saat Kiai Raden Santri menetap di Desa Santren, ia suka berholwat atau menyepi di puncak bukit Gunung Pring. Menghentikan banjir lahar dingin. Ketika terjadi banjir besar dari letusan Gunung Merapi, yang konon meluap sampai kawasan Candi Borobudur. Setelah menetap di Dusun Santren pada tahun 1600 Masehi, Raden Santri sering menyepi untuk mujahadah di Bukit Gunung Pring. Saat pulang dari Bukit Gunung Pring ke Dusun Santren di perjalanan melewati sungai terjadi banjir yang sangat besar. Kemudian Raden Santri berkata, "Air berhentilah kamu, aku akan lewat." Maka banjir itu berhenti dan mengeras hingga menjadi batu-batu yang cadas dan menonjol. Sampai sekarang dusun tersebut dikenal dengan nama Watu Congol, batu yang menonjol, yang masih berada di Muntilan, dekat Dusun Gunung Pring. Kiai Raden Santri tergolong ulama awal yang menyebarkan agama di wilayah Sekawan Keblat Gangsal, pancarnya Gunung Merapi,
Merbabu, Andong, Sumbing, dan deretan pegunungan menoreh di sepanjang Kali Progo. Sahabat hikmah, demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.